Bahkan tata cara motong kuku itu kan juga diatur. Sampai di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan dari tangan kanan, mulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Kemudian pindah ke tangan kiri, supaya tidak kena penyakit kulit. Jadi orang yang motong kuku itu hari Senin, Kamis, atau Jumat, kemudian memotong kuku dari kanan, kemudian memulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, ke kelingking, kemudian ibu jari, itu tidak kena penyakit kulit. Termasuk panu itu dan kudis itu tidak kena. Itu hikmahnya itu. Jadi kalau ada orang kena panu, suruh aja itu motong kuku seperti itu. Berhenti itu. Jadi itu hikmahnya agama itu luar biasa itu. Kemudian saya sering sampaikan, kalau motong kuku kecuali wanita haid, dianjurkan untuk berwudu. Mestinya itu sebelum motong kuku berwudu. Sama aja laki-laki kalau mau pergi sholat Jumat, mestinya mandi sunnah Jumat, berwudu sempurna, sudah itu baru potong kuku. Karena kuku yang terlepas dalam keadaan suci, itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dihancur. Kadang kita terbalik, motong kuku dulu, baru pergi mandi, kan terbalik. Mestinya seluruh anggota tubuh, sama aja kalau mau motong rambut, mau menggunting rambut, mestinya dalam keadaan ada wudu. Supaya itu semua benda yang lepas, anggota tubuh kita yang lepas, itu berzikir.